Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua kita pernah ngerasa GR. Ada yang gak pernah kegeeran? Kalau saya dulu sering. Salah satu ciri orang yang masih sendiri itu adalah kegeeran. Karena kalau dia udah berdua gak mungkin kegeeran kan ya. Kegeeran itu kan karena belum ada yang pasti kan. Sehingga dia kayak mensugesti diri sendiri bahwa dia itu diinginkan. Walaupun sebetulnya enggak. Ngerasa diistimewakan walaupun biasa aja. Dan kegeeran ini kadang-kadang jadi kayak hiburan juga ya. Sebelum kita tahu realitanya ya. Selama kita belum tahu yang benarnya apa, GR kayak gitu sering bikin kita terhibur. Oh iya ya dia mikirin saya, oh iya ya kayaknya dia pengen balikan. Tahu dari mana dia pengen balikan? Ini postingan saya di like gitu. Diperhatiin misalnya, ada 60 like gitu ya. Perhatiin satu-satu dilihat, oh gak ada. Posting lagi, lihat lagi, gak ada. Posting lagi, sekali ada, wah tuh GR langsung tuh. Langsung fallback. Terus fallbacknya tuh request dulu tapi. Pas request lama baru tahu realitasnya kemarin dia tuh bukan nge-like, salah tekan gitu. Dia pengen apa gitu dikirain gak ada nge-tag siapa gitu kan. Tekan sekali, ketekan 2 kali akhirnya jadi like. Dan dia gak terlalu perhatian yang kayak gitu-gituan, GR. Di sekolah dulu pernah GR juga kadang-kadang kita masuk kelas IPS. Karena di MIPA kita gak lulus. Terus dia pas kita lihat list siapa aja yang masuk IPS, dia masuk juga. Wah kenapa ya dia pilih kelas IPS gitu kan ya. Jangan-jangan gara-gara ada saya, GR gitu. Di kampus juga kayak gitu, kenapa dia ngambil jurusan yang sama, kenapa dia gak pulang-pulang kayak ngerjain tugas juga. Padahal biasanya dia pulang duluan, tapi kali ini pulangnya agak telat. Jangan-jangan nungguin saya. Sering banget yang kayak gitu-gitu bikin kita merasa kayak happy sendiri. Padahal apa yang kita rasain itu gak pernah terjadi. Semu gitu kan, fana. Jadi GR itu salah satu bukti bahwa dunia itu fana. Nah teman-teman, GR dengan manusia aja kadang-kadang menurut kita tuh agak nggak pas lah. Dan kalau kita sering kegeeran, kita sering kecewa. Makin sering GR, makin sering kecewa. Cuman kalau nggak GR juga jadi dianggap nggak peka. Kalau kita nggak GR, kadang-kadang jadi nggak peka. Kayak misalnya udah punya pasangan. Kadang-kadang dia tuh kayak ngasih kode gitu. Ngasih kode, aduh malas banget mau keluar misalnya. Dia pengen mungkin kalau kita nggak peka, dia sebetulnya tuh pengen agak kita tuh kayak begging gitu. Yaudah dong temenin saya, aku nggak bisa keluar kalau misalnya sendiri, nggak enak kalau makan sendiri, kalau jalan sendiri. Dia pengen digituin. Cuman bahasanya malas aja keluar gitu. Dia nggak pengen keluar tuh gara-gara dia yang berharap. Tapi kitanya nggak kegeeran, akhirnya dianggap sebagai pasangan yang flat, yang nggak peka, yang garing, yang plain. Nah kadang-kadang GR butuh, tapi kalau porsinya kegedean malah jadi pemicu kekecewaan. Nah ternyata GR itu bukan cuman kejadian dalam kehidupan kita sama teman kita. Atau sama sahabat kita atau sama mantan. Kadang GR itu juga yang lebih parah berlaku antara kita dengan Allah. Dan ini tipis banget bedanya antara GR sama husnuzon. Itu bedanya tipis banget. Kita harus husnuzon sama Allah. Tapi jangan sampai husnuzon kita ke Allah tuh bikin kita kegeeran jadi gak dapat kebaikan apa-apa. Nah bedanya apa? Nanti kita cari tahu dalam beberapa contoh. Gimana caranya kita nggak GR ketika kita berdoa. GR ketika kita dapat musibah. GR ketika kita dapat nikmat. Tapi juga jangan sampai bikin kita berburuk sangka ke Allah. Jangan sampai juga bikin kita nggak bisa membaca tanda-tanda kebaikan dari Allah. Sehingga kalau udah kayak gitu kita malah jadi susah bersyukur. Nah kita akan bahas ini dalam tema tentang GR dalam bahasa
Al-Quran mungkin bisa diistilahkan dengan orang yang salah satu di antara amrodul qulub, di antara penyakit hati. Cuman kalau disebut amrodul qulub, penyakit hati kan agak-agak berat ya. Dan kurang sering kita alamin. Tapi kalau kegeeran kayaknya semua kita pernah ngalamin yang namanya GR. Kalau buat teman-teman yang streaming dari luar negeri, dari Malaysia, kan ada yang nanya tuh GR apa sih kan. Saya juga susah nerjemahin, ternyata GR itu bahasa Malaysia, baru saya tahu tuh perasaan ya. Perasaan itu bukan meras ya, perasaan itu GR versi Malaysia atau over confidence. Nah, ada salah satu paragraf ayat GR di dalam Al-Quran. Salah satunya tuh di surat Al-Kahfi. Coba teman-teman buka surat Al-Kahfi ayat 32. Ini kisah orang yang kegeeran. Surat Al-Kahfi ayat 32. Kalau ayat kisahnya sih sampai 44. Tapi kita baca beberapa ayat aja. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 44. Al-Kahfi itu surat ke 18. Ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي
ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Dan sampaikanlah perumpamaan kepada mereka tentang kisah dua orang laki-laki Bani Israel. Yang seorang kafir, namun kami beri kepada dia 2 buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kemudian kebun itu menghasilkan buah yang sangat banyak, yang tidak pernah berkurang sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Maka dia berkata kepada temannya ketika sedang berbicara dengannya, sesungguhnya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan keturunanku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kufur. Dia berkata, aku yakin kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Dan aku yakin hari kiamat itu tidak akan pernah ada. Dan seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku kelak, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Sadaqallahul azim. Ini contoh orang yang GR. Gimana contoh orang yang GR? Dia itu jauh dari Allah. Malah kalau di ayat ini dia nggak beriman kepada Allah sebetulnya. Dia nggak menyembah Allah, dia syirik. Tapi dia ngerasa diistimewakan oleh Allah. Ada orang yang syariat nggak dia jalanin. Ibadah nggak dia lakuin. Akhlak nggak baik-baik amat. Dia punya harta tapi nggak pernah mau haji. Punya kelebihan harta nggak pernah bayar zakat. Nggak pernah bantu orang lain. Sholat sering ditinggalkan. Aurat dia buka. Tapi kehidupannya baik, secara finansial dia sukses, karirnya luar biasa, terus networkingnya luas, pokoknya hidupnya itu kayak gak ada kekurangan apapun dalam urusan dunia. Lalu dia berpikir, oh kayaknya Tuhan gak benci-benci amat sama saya. Jadi gak penting-penting amat juga harus setaat yang si fulan. Buktinya tuh yang rajin ke masjid masih miskin. Buktinya tuh yang udah menjalankan syariat dengan baik masih susah. Buktinya yang udah haji ternyata kehidupannya gak lebih baik dari saya. Artinya dia kegeeran, ngerasa bahwa dia itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kegeeran. Atau dalam pekerjaan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya dia tahu itu gak boleh. Hasilnya itu gak halal. Pekerjaan yang menzalimi orang lain, baik menzalimi secara sengaja ataupun memang sistemik. Dia sengaja ngezalimin orang kayak curang dalam timbangan gitu kan ya. Atau secara sistem memang jenis pekerjaannya itu menzalimi orang lain sehingga gak halal. Cuman dengan pekerjaan itu dia sukses gitu. Sedangkan ada temannya yang kata dia terlalu idealis, malah gak bisa sukses kayak dia. Kegeeran, merasa bahwa oh sebetulnya ini sih gak masalah kayak gini-gini amat. Yang penting kan saya nanti bantu anak yatim, fakir miskin, menyantuni panti asuhan kayak gitu-gitu untuk menghilangkan less guilty lah. Padahal dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini dikenal dengan istilah istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Pasti teman-teman pernah dengar. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba. Ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah Allah tegur. Ketika dia salah Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman,
sebetulnya Allah lagi nyuekin dia. Dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba. Makanya ada surat pembukaannya itu adalah kata-kata cuek. Makanya surat itu kalau kita baca nggak boleh pakai bismillah. Ta'awuz langsung ke ayatnya. Yaitu surat apa? Surat Baro'ah. Atau nama lainnya adalah At-Taubah. Baro'atun. Arti Baro'atun tuh terserah lu deh gitu. Baro'atun tuh arti lainnya terserah kamu deh. Atau saya udah gak mau ikut-ikutan ya. Atau bahasa lain udah cuek aja deh, biarin aja dia sendiri. Atau bahasa sosmednya Allah unfollow sama dia. Masih mending unfollow, masih bisa dilihat di history ya. Di blog, ini baro'atun. Kalau dalam bahasa surat yang lain, zarhum, biarkan mereka. Yakhudu wa yal'abu, bersenang-senang, bermain-main. Ini paling bahaya. Dan orang dalam kondisi kayak gini kadang-kadang kegeeran. Cuman kita husnuzon ke Allah, Allah gak baro'ah sama kita. Jangan sampai ada kesan gini teman-teman. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Atau kalau bahasa ustadz mah, atau bahasa fikih jahiliyah. Pernah mengalami masa-masa jahiliyah, banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Kalau enggak saya jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan dol. Kenapa dol itu kayak panjang bacanya? Karena sesat jauh gitu kan ya. Kita pernah tersesat jauh. Dan tersesat itu bukan hanya soal akidah, tersesat dalam masalah ketaatan, kita nggak taat kepada Allah, tersesat jauh, sibuk dengan dunia, kemudian kita foya-foya, jauh banget dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada, Allah tarik balik kepada kebaikan. Yang harus kita syukuri bukan dolnya, tapi fahadanya, hidayahnya. Karena kalau kita berpikir, untung juga saya dulu pernah nakal, ini bagian dari kita salah paham terhadap Allah. Jadi nggak ada baiknya kita pernah nakal, nggak ada baiknya kita pernah bandel, nggak ada baiknya kita pernah jahiliyah, pernah bikin dosa. Baiknya adalah alhamdulillah kita bisa taubat, bisa hijrah. Dan kalau kita dengar cerita orang-orang yang ngisahin masa lalunya, jangan takjub kepada dianya, tapi kita takjub kepada Allahnya. Ya Allah baik banget ya, dia udah sejauh itu Allah nggak ilfil sama dia. Dia udah sejahat itu Allah nggak ninggalin dia. Dia udah sezolim itu sama Allah, mencurangi hak-hak Allah. Allah nggak nutup pintu rahmat untuk dia. Allah itu maha baik. Jadi yang kita kagumin tuh Allah yang udah nyelamatin dia dari masa-masa yang sulit. Bukan justru dia, oh hebat ya lo bisa bikin dosa terus taubat, enggak. Bukan dia yang hebat, Allah yang hebat. Karena betapa banyak orang yang Allah biarkan baro'atun dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan Allah pasti punya alasan yang kita gak mengerti. Yang jelas gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Jadi teman-teman, ada orang ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kelapangan rezeki, kadang-kadang dia jadi merasa bahwa oh berarti tidak ada yang perlu diperbaiki dari kehidupan saya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari amal-amal saya. Gak ada yang perlu diperbaiki dari ibadah saya. Karena gak ada masalah dalam hidup saya. Seolah-olah dia baru mau memperbaiki diri kalau ada masalah. Bukankah jauh dari Allah itu masalah paling besar? Musibah paling besar dalam hidup kita itu kalau kita jauh dari Allah. Harusnya kita telat salat subuh juga, itu udah sedih tuh. Bukan hari ini telat salat subuh atau enggak salat subuh sampai dijamak dengan duha. Tapi hari ini enggak ada masalah. Enggak ada kerugian, enggak ada musibah, enggak ada kecelakaan, enggak ada masalah dengan pasangan. Oh jadi aman nih hari ini gak ada masalah apa-apa. Bukankah masalah terbesar itu masalah terbesar kita itu bukan didiemin sama pasangan. Walaupun buat saya itu berat banget.
Istri itu kalau udah diem buat saya tuh musibah dunia nih. Diajak ngapa-ngapain sama teman, enggak dah kalau istri saya masih diem. Jadi saya bujuk-bujuk, cium tangan apa, gak usah dibahas. Pokoknya gimana biar dia mau senyum dong, senyum. Paksa-paksain senyum, akhirnya dia senyum, alhamdulillah. Tapi sebelum saya maksain dia senyum atau bujuk-bujuk kayak gitu, saya ngelobi langit dulu. Langsung wudhu, sholat hajat. Ya Allah, engkau yang menggenggam hati istri saya, balikin dong hati dia ke saya. Pas selesai assalamualaikum, pas ke kiri udah ada dia di sebelah. Drama banget sih. Nggak penting banget cerita kayak gitu. Yang jelas teman-teman, masalah terbesar kita bukan dicuekin oleh orang yang kita sayangin. Masalah terbesar kita bukan ada musibah atau kecelakaan di jalan. Masalah terbesar kita bukan nggak dapat proyek, tender kita nggak gol gitu. Masalah terbesar kita bukan sakit. Masalah terbesar kita dalam hidup kita itu adalah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala.